Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Saya ulang. Nabi Ibrahim istrinya 4. Saya ulang. Nabi Ibrahim istrinya 4. Saya baru lihat ada istri pada aneh nih. Dengar ada istri 4 malah surak-surak sampai keprok. Jenengan ngeprokin apa? Astagfirullahaladzim. Jeblet dari tadi jangan lagi ngerasani saya masalah perkara cincin ya. Nih, saya kasih tahu ya Bu ya. Namanya mubaligh. Setiap langkah aja bisa jadi nilai dakwah. Nih berhubung panjenengan pada protes masalah cincin saya. Nih, saya kasih tahu ngelmu fikih nih. Kenapa harus ayat cincin? Padahal namanya khitbah adalah cukup seorang laki-laki nembung anak wadon anake wong. Iyalah anake wong masa anake kat. Pitik be ngertiin di lanang di wadon. Masa nama menungsa lanang demen lanang, wadon demenan karo wong wadon. Maka yang dimaksud bukan umat Nabi, bukan hanya yang gak mau nikah, yang menggagalkan pernikahan orang lain, termasuk disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Contoh begini nih, saya mumpuni udah dilamar sama santrinya Mbah Khudori Magelang. Lalu yang saya cari suami itu ya yang sarungan. Berarti maaf ya Pak Ku nggak masuk kriteria. Besok kalau ngaji di dusunya Pak Ku mesti Pak Ku langsung sarungan. Saya cari nu sarungan, sarla sarungna yang akan saya gandulin dunia sampai akhiratnya. Bukan masalah hartanya, yang sekufu adalah saya tiap hari ceramah. Maka suami saya harus bisa ngebimbing saya. Minimal yang ahli kitab. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Kuwu, calon suami saya alhamdulillah 11 tahun di pesantren. Sampai brengosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No semangat jawab uluk salamna. Abi doakan panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila al mahmulah Rama Ki Haji Maksud bin Haji Hailani. Mugi-mugi panjenenganipun Rama Ki Haji Maksud bin Haji Hailani tansah kaparingan padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Mahbub Shodiq ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Nurul Huda ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Simbah Kiai Syarif Hidayat ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Bayudawi ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ghazin. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Thahirun ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sadayana para ajengan ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamarican, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Pamarican, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Endang Rahmat selaku kuwu desa Pamarican beserta ketua tim penggerak PKK oge beserta perangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT, aparatur pemerintah desa Pamarican, moga-moga berkah napangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua MUI Desa Pamarican yang kami taati dan yang kami takdimi, kepada Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Pamarican yang kami hormati, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, rekan-rekan Denwatsar Garfa yang kami banggakan, tak lupa kepada Ibnu IPPNU yang kami banggakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Poniran dan seluruh keluarga besar Jamaah Musola Subul Iman. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang telah berkontribusi luar biasa. Makan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Moga-moga seluruh keluarga besar panitia ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma.
Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, diberikan istiqomah, diberikan sehat walafiat. Amin Allahumma. Tak lupa kepada sadayana para tamu undangan yang masih nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, yang pada calik lenggah gliasah nu ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri nu prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet enggal entuk istri, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal angkat haji Allahumma. Sadayana para tamu undangan, para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesampainya saya di Karangcengek, ternyata dalane mandan posok setitik. Ternyata tadi habis hujan, alhamdulillah. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ia makhluk nu sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Giliran dikasih hujan nama panas kata orang Sunda udan poyan. Cara wong Cilacap diarani udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Mudah-mudahan hujan hari ini hujan yang ngebawa manfaat, singgawa barokah. Nambe udan sedela be aire mancur-mancur Bu. Masya Allah, niki ngatasé Karangcengek anak air terjun air mancur. Begitu luar biasa panitia RT 23, tepuk tangan dulu dong. Nu keprok utangna lunas kabeh. Nu amina paling kelas berarti utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezekina nu barokah, kasih sehat walafiat, ibadahna nu istiqomah. Saya baru lihat aya pengajian alhamdulillah aya nu nangtung anayung duduk praktis. Calikna calik praktis, bokong yang lemprak sikilna atis. Jadi punten saya nggak tega lihat buku lemprakan. Jadi karena saya lihat pada lemprakan, saya nggak tega, jadi ngajinya nggak usah lama-lama. Kakak gimana? Nu lama. Bentar, sampean ngatur-ngatur saya melu bayari apa ora? Melurunan, ikut patungan. Ya Allah kita nyong judulnya Kiai Urunan. Ya moga-moga sing barokah. Karena sampean pada urunan kabeh dah sekarang milih ngajinya sebentar apa lama? Nantang perkara. Ukurannya lama di desa Pamarican sampai berapa jam? Ya sing manusiawi. Tuh membayari sekarang dewek. Saya nanjak tadi jam 9 lebih 10 menit. Berarti nanti peragat selesai jam berapa? Jam berapa? Jam rolas. Nanjak jam 9 turun jam 12 berarti ngajinya 3 jam. Oh jeble wong Karangcengek geragas ngaji ini 3 jam. Ada di sini ayah Kiai ceramah sampai 3 jam ayah Kiai saha nyong mumpuni ceramah 3 jam. Gue ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Kula panjenengan sadaya nak kumpul di dia majelis. Panitia nunggu saya datang ke Karangcengek sampai 2,5 tahun. Dari sejak tetangganya Pak Kewu meteng babaran nganti meteng deui. Saking lamanya. Tapi kenapa kok harus ngundang mumpuni sampai ke Karangcengek? Karena syukurnya panitia
kita semuanya diberikan sehat panjang yuswa, bisa ketemu dengan bulan Rajab. Alhamdulillah. Gusti Allah ngendikaken di dalam Al-Quran 1 tahun aya 14 bulan. Di antara 14 bulan 12 bulan gara-gara mancur-mancur akhirnya sampai 14 bulan nasaha. Soalnya ini airnya mancur, wedangnya langsung metu. Alhamdulillah na wedang putih, wedang bening. Oh ya niki malah nusuli maning. Alhamdulillah aya anggur, aya kelengkeng, aya jeruk oge, masya Allah. Emang aya kayak ceramah sambil ngunyah. Aya matur nembah nuwun, alhamdulillah. Ini panitia pengertian. Ngone ceramah kon karo brakot jeruk. Ini wedangnya sampai 3 macam, buahnya ya macem-macem. Berarti tanda warga Karangcengek wonge sugih-sugih. Tapi sesugih-sugih na warga Karangcengek sampai taplak bae ora duwe. Karangcengek sugih tapi can ngagaduhan taplak. Ya Allah. Panitia mau wis dialingna karo buku bilang, ya Allah Pak Poniran. Mana ya orang nah? Ikut deneng mejane mumpuni durung ditaplakin. Pak Poniran jawab, ora sataplak-taplakan bocah cilik iki gue bu. Ndak masalah nggak taplak-taplakan. Ketua panitia buku nggak usah mawin dadak nguculi jilbab. Ndak masalah kadar bocah cilik iki. Ngajinya sampai jam 12 malam. Betulan. Ngaji sampai jam 12 ikhlas. Calikna lemprakan ikhlas. Ora kebagian snack ikhlas. Tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji, angkat aji atina. Nah kayak gue jadi backing vokal, jangan jadi backing soda. Cicing-cicing selesai melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Hapunten pisan buku abi tiasa bahasa Sunda, tiasana saalit wungkul. Jadi hapunten pisan ieu bahasana nanti campur sari wae mohon. Aya Sunda, aya Indonesia, aya Jawa, mohon. Mau pakai bahasa Inggris? Oh, pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches the language. Which has given us also we can get together on the Karangcengek our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampean amin emang ngerti artinya. Berhubung panjang orang ngerti artinya, jadi bahasane niki campur sari wae mohon. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami Sallu ala Nabi Muhammad.
Masya Allah luar biasa. Grup rebananya dari mana? Dari Karangcengek. Iya ibunya pinter jawabnya. Dari mana? Dari Meriki. Grup rebana dari mana? Dari Meriki. Ya bener sih. You arep mari ngendi? Mari ngarep. Ya bener juga. Alhamdulillah nih karena semangat grup rebana dari Karangcengek dari Meriki. Ini saya sawer dulu nih. Biar tambah semangat mangga-mangga. Iya sawangsulna. Pinter jawabnya. Nggak usah repot-repot tapi ditambani. Mohon izin Kiai, Pak Kuwu, Pak Ustadz, saya suka nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua dikit. Santri belajar mendawamkan sholawat. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ngajinya sampai jam 12 kan? Nah ini saya mohon bantuan nih sama panitia. Boleh sama banser deh. Tapi yang bujang ayah. Yang bujang ayah. Begini. Ini saya rasa-rasa. Panggungnya rada pating kerembut bu. Nih tuh kan. Diinjak sebelah kanan mendusul sebelah kiri. Jadi punten pisan saya mohon bantuan. Yang pertama ini wedangnya ditaruh di bawah wae bu. Ditaruh di handap hapunten pisan. Ya Allah ceramah dewek nyambut gawe dewek iya. Angge grup rebana mawon sareng-sareng. Ya, 2 orang kayaknya. Saya lihat ini kayunya kayu jati ini. Kalau 1 orang apalagi kecil begini bansernya ya Allah. Banser ya Allah kurang gizi. 2 orang nih 2 orang. Subhanallah. Oh iya di handap bae atau di sebelah kiri tata naon. Mangga. Oh, gayane tenan naon. Ya dah di situ aja matur naon. Hatur naon Akang Banser ora kuat dikuat-kuat. Nah ngarepe mumpuni ora kuat dikuat-kuat. Nah hatur naon pisan. Nah niki kan ngaji ini jadi leluasa Ibu. Soalnya saya kalau ngaji biasanya sambil pelayon. Jadi punten ini panggungnya mandan pating kerembut. Ya kan pating kerembut ya Bu ya. Alhamdulillah. Begini ngajinya jadi semangat Masya Allah. Barang mejanya dipindah. Saya baru lihat jebulin ngisor gedangan anak menung saya. Ampe nang selempedan ayam menungsa. Alhamdulillah. Dari tadi saya masuk ke di sini. Ya Allah emang pekarangan kabeh. Semangat ngaji alhamdulillah. Nang ngisor gedangan biar masalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yang pojok sana sampai belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack ente kebagian. Hapunten pisan saya mewakili warga Karangcengek RT 23. Mohon maaf kalau panjang rawu di sini udah nangtung kebagian snack jajan dewek. Soalnya saya mewakili Pak Kuwu juga. Kalau Pak Kuwu ikut ngebantu panitia Karangcengek bikin snack pitungnya urang 150 setengah. Ya karunya Pak Kuwu nganti adul bengkok barang. Jadi nggak kebagian snack ikhlas nggih. Ikhlas nggih. 1 tahun ayah 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan ayah 4 bulan nu istimewa. Nu 3 gandengan. Nu hiji sorangan dewekan. Yang 3 bergandengan. Pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang menyendiri sorangan nyaeta bulan Rajab. Ramadan. Nangarep dewek. Banter. Salah. Punten Pak Kuwu, Pak Kiai, kalau orang Pamarican bilang Rojab itu Rejab apa Rajab? Rajab. Pantesan yang ngomong roh jawabannya Madon. Kalau Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran 4 bulan nu istimewa. Kaping hiji nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah.
yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab Ramadan. Kita niki istimewa karena Allah beri kesempatan kita supaya menghirup udara bahkan nikmatnya bulan Rajab. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab Durratun Nasihin, ternyata Allah telah menyiapkan di dalam sorga nyaeta Bengawan, sungai yang airnya sungai di dalam sorga, putihnya ngungkuli susu, legine ngungkuli madu, sampai wanginya ngungkuli kasturi. Bengawan di sorga ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau memuliakan bulan Rajab dengan melaksanakan amaliyah. Di antaranya masuk bulan Rajab kita dianjurkan banyak-banyak membaca Baqiyatus Sholihah. Apaan tuh Baqiyatus Sholihah? Tanamannya sorga. Apa tanamannya sorga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya Baqiyatus Sholihah, tanduraning swarga. Ketimbang nanti pulang ngaji nggak nyampe rumah ketungkul ngerasani tanggane, telung langkah ngerasani sartina. Iya Allah mau sartina mangkat ngaji gelang selengen tekan sikut ya yu ya. Selangkah maning ya Allah anak cengatemi. Mangkat ngaji wis tuabe nganti jilbab digubet maring gulu ya yu ya. Ngerasani maning ya Allah poniran ya. Orang gawa taplak mumpuni ya. Ketimbang pulang ngaji isine ngerasani tanggane, pulang ngaji nanti banyakin baca Baqiyatus Sholihah. Bisa sareng-sareng? Mangga sadayana ala Nabi Muhammad. Wis nganti ping papat ora ditabuh-tabuh ya Allah. Wis terlanjur disawer. Ora pengertian. Bener ceramah dewek nyambut gawe dewek kan gerke iki. Ora masalah mengko ngiringi sampai jam 12. Siap ya sampai jam 12. Ibu-ibu kuat ngaji sampai jam 12. 3 jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup? Oh bapak nih sanggup, ibu nih kuat sehingga ikut-ikutan tuh. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin Allahumma. Walaupun panjenengan tidak kenal saya, kenal cuman sebatas lewat TV ataupun YouTube. Saya pun gak kenal sama panjenengan orang Pamarican. Kita kumpul di sini, niat hati sami yang eta bade ngaji, maka besok di akhirat dikumpulkan bareng-bareng teng suwargi. Pak Kuwu gak amin gak doyan suarga. Ulang. Kula panjenengan sadaya nah rawuh di dia majelis ini ternyata walaupun gak saling kenal tapi tujuan niat nasami nyaeta bade ngaji, maka kelak di akhirat dikumpulkan sareng di suwargi. Allahumma amin Allahumma. Apa dasarnya? Di dalam kitab Majalisus Saniyah, kelak di akhirat kalau kita sudah masuk ke dalam sorga ada agenda jadwal khusus harian untuk bersilaturahim. Kata kitab Majalisus Saniyah, kelak di sorga pertama hari Jumat, waktunya anak sowan ke orang tuanya di dalam sorga tuh. Hari Sabtu tinggal giliran orang tuanya yang ngedatengin anaknya teng sorga nih go. Kemudian dilanjut hari Ahad. Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu. Hari Ahad waktunya santri sowan ke gurunya. Hari Senin gurunya yang ngedatengin ke santrinya. Maka walaupun jenengan udah ngedukung saya pas dulu di Indosiar, alhamdulillah sempat pernah viral. Sehingga mau ceramah saya materinya gak pakai dasar.
Dume sekarang gampang cari di internet. Saya nggak mau Pak ngajinya lewat Google. Karena saya khawatir kalau ngajinya di internet, di akhirat Mbak Google nggak tanggung jawab. Sarua panjenengan sekarang mau ngaji di mana wae bisa. Ngaji di YouTube model Ustadz kayak apa wae ayah, betul. Tapi walaupun sampai ngaji di YouTube, jangan sampai ngelupain kiai kampung, kiai dusun. Soalnya maaf punten, hari ini di kota-kota besar, kalau seorang tokoh, seorang pembicara yang titelnya nggak LC, titelnya nggak lulusan Kairo Mesir, di kota-kota nggak payu Pak. Tapi jangan menyepelekan namanya Ustadz kampung, jangan nyepelein sama kiai kampung. Walaupun jenengan sekarang ngajinya di YouTube, tapi panjenengan tetap kudu punya guru, harus punya kiai. Saya maaf nih, pernah saya berangkat ngaji agak tersinggung sedikit. Saya ngaji di depan panggung saya itu ada satu retep meja yang ternyata telah disekat-sekat. Meja bupati sorangan, meja camat sorangan, meja kapolsek Daramil sorangan, mejanya kuwu sorangan. Giliran kiai kampung dijadikan satu meja. Enggak tulisannya yang terhormat tapi tulisannya kiai lokal. Dok, saya ngebuatin Pak. Dume bisa nanggap saya juara Asia, kemudian ada disebut kiai lokal. Saya yang tersinggung Pak. Akhirnya saya mikir, walaupun namanya kiai kampung, gak lulusan Mesir, gak lulusan Kairo, jangan pernah nyepelein kiai kampung. Sebab kiai lokal adalah tombak utamanya di masyarakat. Bukti nyata, kita ngerti doanya wudhu sebab kiai lokal. Kita ngerti tuntunan sholat sebab kiai lokal. Kita ngerti syariat merga kiai. Nyoman dan direwangi. Ngucap lokal tok bepelit banget sampean. Ulang. Kiai lokal tombak utama di masyarakat. Karena apa? Kita ngerti dongane wudhu merga kiai, ngerti tuntunane sholat sebab kiai, bisa maca turutan merga kiai, bisa mengamalkan Al-Quran sebab kiai. Walaupun amplopnya mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Contoh pakai Baidowi. Kamu pakai Baidowi mana pakai? Aja. Ramo ke Baidowi. Sarung hiji-hiji nabe ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Kalau masalah bisyarah, amplopnya gedean saya, tapi ampuhnya doa lebih ampuh doanya kiai lokal. Tepuk tangan dulu dong. Is gede tuh datang di perintah kan kebrok barang gue. Jangan nyepelein kiai lokal. Memang amplopnya gedean saya mumpuni. Tapi masalah ampuhnya doa lebih ampuh doanya kiai lokal. Kenapa? Karena namanya kiai kampung, kiai dusun. Gak pernah ngaji itu supaya terkenal. Enggak. Gak ada niatan ngaji mulang santri kepingin viral. Enggak. Gak ada niatan nyari amplop bisyarah. Enggak. Maka lebih ampuh doanya kiai lokal ketimbang mumpuni. Kenapa mumpuni ceramah tapi doanya gak ampuh? Karena sing ngarep-arep amplop. Taltul. Ya mesti urunannya melu urunan gitu bapak nih. Doanya kiai kampung kenapa kok ampuh? Karena kiai kampung punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, sifatnya kiai kampung asyhadur ruh. Sekali doa ampuh tekan Gusti Allah. Kenapa gampang nyambung ke pangeran? Kenapa gampang nyambung kepada Gusti Allah? Karena ketika masyarakat gelem ngaji baik kiai seneng. Orang Arab yang namanya mangkat ngaji nganggo sarung BHS, naiknya harus PCX, harus pakai mobil Pajero. Enggak. Namanya kiai kampung asal jamaahnya, warganya ikut rutinan, ikut selapanan, berangkat ngaji, rasa senang luar biasa. Ini yang menjadikan kiai kampung justru doanya ampuh. Didoakan,
Guru-guru kita, kiai-kiai kita diberikan sehat panjang yuswa. Yusanu manfaat nu barokah. Diberikan dzurriyyah yang solih-solihah. Kita keluberan menjadi orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma. Berarti nih kayak gue yang isuk ora usah ngundang mumpuni ora apa-apa. Nyomalis di booking karo kuwune. Tadi kuwu endang Rohmat udah ngelamar saya duluan Bu. Sampai keundang Rohmat begini. Mumpuni saya udah kadung tresna. Maaf ya Bu, hari ini buku kalah cantik sama saya. Tapi tenang buku, seganteng-gantengnya keundang Rohmat. Aku gak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Emangnya gue wanita apaan? Pak Kuwu langsung lamar saya. Lamarnya buat pengajian di dusunnya Pak Endang Rohmat Pak Kuwu. Di sebelah mana dusunnya Pak Kuwu? Di Hinggil? Di gunung? Oh. Di gunung sana? Sana itu mana? Gunungnya mana? Di luhur? Luhurnya sebelah mana? Lor kidul wetan apa kulon? Kidul. Nah, kidulnya sebelah mana? Nah, kayak gue gelem ngacung dadi nyong ngerti. Nek kita kon gunungnya sebelah ngendi? Ngaji kayak karo tanggane dewek. Kidulnya sebelah ngendi? Untung saya ngerti bahasa isyarah. Kalau kayak gini berarti nang kana. Pak Kuwu sampai nanggap saya kepingin ngedatengin mumpuni di dusunnya Pak Kuwu. Ini kenapa kok begitu? Padahal saya nggak kenal sampean nggak kenal saya. Lebih kenal jenengan sama kiai jenengan, kiai kampung panjenengan. Karena ternyata walaupun di dunia ini kok ternyata jazatnya kumpul, tapi tujuannya beda, maka di akhirat ruhnya nggak bisa tepung. Ruhnya nggak mungkin kumpul. Contohnya siapa? Firaun dan istrinya. Suami istri tapi di akhirat kelak Firaun dan istrinya ruhnya nggak mungkin kumpul. Padahal suami istri tuh. Kenapa bisa? Karena tujuannya beda. Ternyata Firaun punya istri solihahnya luar biasa. Namanya Siti Asiyah. Siti A. Kalau Siti Aisyah itu garwane istrinya Kanjeng. Tapi kalau Siti Asiyah istrinya Firaun. Siti Asiyah niku solihahnya luar biasa. Bibirnya selalu basah dengan zikir mengesahkan asmane Gusti Allah. Tapi berbeda dengan suaminya. Firaun itu yang durhaka durjana sampai mah bajingan tengik pisan. Maaf nih udah bajingan ketambahan tengik. Saking lamanya jadi kafir sampai expired you know. Kadaluarsa. Satu ketika Siti Asiyah rambutnya lagi disisirin sama pembantunya. Kersane Gusti Allah sisirnya nggak sengaja jatuh oleh sang pembantu. Gara-gara sisirnya terbuat dari kuningan jatuh di lantai muni maklunting. Ternyata Siti Asiyah kaget. Orang biasa zikir, biasa ngucap asmane Allah, ketika kaget pun yang diucap asmane Gusti. Ternyata Siti Asiyah kaget ngucap tasbih subhanallah. Orang biasa zikir tuh kaget pun yang disebut namanya Gusti Allah. Beda sama orang gak biasa zikir. Biasanya kasar, kepaduk watu ngomongnya kasar. Assalamualaikum. Selanya-lanyanya saya sih ngomong ada remnya cakram, remnya pakem. Assalamualaikum. Dan ternyata gara-gara Siti Asiyah kaget ngucap tasbih, pembantunya terheran-heran, laporan nama rajanya yaitu ke Firaun. Akhirnya Firaun murka besar, istrinya sendirinya eta Siti Asiyah langsung dihukum oleh sang raja yaitu Firaun dengan cara digodok, direbus di panci besar. Tapi ketika digodok di panci besar, tetap Siti Asiyah lesanya tetap zikir ngucap asmane Gusti. Inilah orang kekeluargaan yang kita harapkan, kan kita punya keluarga suaminya soleh, istrinya solehah. Betul Bu? Itu kepinginannya kita orang awam. Sedangkan keluarga Nabi aja diuji
Ada keluarga Nabi, suaminya soleh, istrinya durhaka. Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah, suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun, suaminya durhaka, istrinya solehah. Dan yang kita inginkan suaminya soleh, istrinya solehah. Contoh, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Nih ibu-ibu kalau disuruh milih keluarga nih, kira-kira kepingin jadi keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, apa keluarganya Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Saya ulang. Nabi Ibrahim istrinya 4. Saya ulang. Nabi Ibrahim istrinya 4. Saya baru lihat ada istri pada aneh nih. Dengar ada istri 4 malah surak-surak sampai keprok. Jenengan ngeprokin apa? Astagfirullahaladzim. Jeblet dari tadi jangan lagi ngerasani saya masalah perkara cincin ya. Nih, saya kasih tahu ya Bu ya. Namanya mubalighah. Setiap langkah aja bisa jadi nilai dakwah. Nih berhubung panjenengan pada protes masalah cincin saya. Nih, saya kasih tahu ngelmu fikih nih. Kenapa harus ayat cincin? Padahal namanya khitbah adalah cukup seorang laki-laki nembung anak wadon, anake wong. Iyalah anake wong masa anake ket. Soalnya Pak, di Cilacap itu ada satu ungkapan orailok pamali kalau terjadi tumpang lamar. Di sini ayah bahasa tumpang lamar ente. Taya di Cilacap ada ungkapan jangan sampai terjadi tumpang lamar. Kalau terjadi tumpang lamar pamali, ya ngisor gedangan takon apaan tuh. Alhamdulillah ngisor gedangan orang ngantuk berarti walaupun nang petengan orang ngantuk alhamdulillah. Saya khawatir kalau ngaji di petengan bu di gelap-gelapan. Nah kalau ngaji di petengan ngantuk orang kewenangan. Alhamdulillah yang di bawah di handap pohon cau. Betul ya pohon cau? Cau apa gedang? Gedang apa cau? Yang di handap pohon cau bilang apaan tuh tumpang lamar? Begini, Kanjeng Nabi dawuh an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku maka dia bukan termasuk golongan umatku kata Nabi. Jadi yang dimaksud bukan umatnya Nabi, bukan yang gak mau nikah wungkul. Zaman sekarang banyak orang gak mau nikah Pak. Dengan adanya penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Lesbian penyakitnya perempuan demen sama perempuan. Ada penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Waduh, tiap hari pentung-pentungan. Ho. Kaya ngerti. Ya lo Kang Sarwono. Tanya sama saya, emang ngerti lah. Itu bukan penyakit baru Pak. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Apa di zaman sekarang azabnya bagi wong-wong yang punya penyakit seksual menyimpang? Azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan wae ngerti bisa ngebedain mana lanang mana wadon. Contohnya pitik. Orang anak ceritanya pak pitik jago demen karo pitik jago. Baik pitik Jawa Tengah, Jawa Barat, Pamarican, Cilacap, pitik jago ketemu jago malah tarung. Betul Pak? Kenapa jago ketemu jago tarung? Dia membuktikan kejantanannya. Tapi yang gerjago ketemu jago demen 2024 likur endrok larang regane.
Ya betinane bingung siapa sing ngarep ngendogi. Lah iya Pak. Pitik be ngerti di lanang di wadon. Masa na menungsa lanang demen lanang, wadon demenan karo wong wadon. Maka yang dimaksud bukan umat Nabi, bukan hanya yang gak mau nikah, yang menggagalkan pernikahan orang lain, termasuk disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Contoh begini nih, saya mumpuni udah dilamar sama santrinya Mbah Khudori Magelang. Lalu yang saya cari suami itu ya yang sarungan. Berarti maaf ya Pak Ku nggak masuk kriteria. Besok kalau ngaji di dusunya Pak Ku mesti Pak Ku langsung sarungan. Saya cari nu sarungan, sarla sarungna yang akan saya gandulin dunia sampai akhiratnya. Bukan masalah hartanya, yang sekufu adalah saya tiap hari ceramah. Maka suami saya harus bisa ngebimbing saya, minimal yang ahli kitab. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Kuwu, calon suami saya alhamdulillah 11 tahun di pesantren sampai brengosen. Kalau ahli kitab, walaupun saya tukang ceramah, tetap saya takdim sama suami. Tapi coba kalau saya dapat suami kayak Pak Poniran. Sholat jamaah jarang-jarang. Sholat Jumat juga jarang-jarang. Ya iya dong seminggu sepisan. Kalau suami saya maaf kurang paham agama. Kemudian saya tiap hari ceramah, saya khawatir saya nyepelein suami. Padahal suami kan kudu dilayani. Tapi berhubung saya tiap hari tukang ceramah, suami saya nggak paham agama. Suami saya bilang, Dek tolong bikinin chai kopi. Karena saya lebih tinggi statusnya bisa jadi saya nyentak kopa kopi. Kopa kopi. Bisa begitu tuh. Aduh Dek, iya beheng. Kulara temen tulung ge diblonyowi karo minyak telon. Saya ngomong copot. Jadi saya cari yang sekufu Pak. Minimal saya tukang ceramah, suami saya minimal yang ahli kitab. Maka ini buat gambaran tapi bisa buat contoh juga. Saya dilamar sama santri Magelang Tegalrejo, santrinya Mbah Khudori. Ternyata setelah saya dilamar, bapak saya sebagai wali bilang, Mas santri, ini kan mumpuni jadwalnya sampai 2025 udah penuh nih. Kita harus musyawarah biar ijab kabulnya terlaksana dengan baik, panitia bisa mengerti, maka kita musyawarah dengan para guru. Dan sampai juga gak kaget dengan jadwalnya mumpuni, tolong. Saya untuk menjawab khidbahnya jenengan atas nama anak perempuan saya, tolong saya dikasih estimasi waktu 1 bulan untuk memikirkan iya atau tidaknya. Ternyata santrinya nunggu nih, ini buat gambaran. Kemarin mah langsung diterima sama bapak saya. Nah, saya juga ditanya gimana? Saya juga deg-degan pating keranyas. Dilamarnya kemarin keringetannya sekarang. Ternyata ini cuma buat gambaran. Dalam 1 bulan ini ketika akan dijawab iya atau tidaknya, udah jelas saya dikhitbah, dilamar. Kemudian saya udah jelas-jelas dilamar. Ternyata ku endang rahmat ngelamar saya nimbrung. Baku datang ke rumah saya di Cilacap. Pak Arwan, bapak saya namanya Arwan. Pak Arwan, ini saya kasih tahu ya, namanya santri mah cuman sarungan ke dadar ke dodor sarungan tok. Ini kalau mumpuni mau jadi istri keduanya saya, pokoknya bengkok saya lebar, saya bangunin pesantren. Dan kalau mumpuni mau jadi istri saya kasih mahar 1 miliar. Ya mahal Kiai kondang. Ini umpama buat gambaran. Gara-gara bawaku endang rahmat bilang begitu,
Akhirnya bapak saya mikir, iya ya, kalau jadi istrinya Kuwu kayaknya hidupnya terjamin. Udah gajian bengkok sekalian. Akhirnya yang tadinya mau ngejawab iya sama lamaran pertama, tapi gegara timbul muncul tumpang lamar yang kedua. Bapak saya lebih berat kepada Pak Lurah Pak Kuwu Endang Rahmat. Akhirnya malah mengiyakan lamarannya yang kedua, yaitu lamarannya Pak Endang Rahmat. Maka Pak Kuwu Endang Rahmat sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi karena telah menggagalkan pernikahannya orang lain. Kok tepuk tangan sampean ki? Ini namanya tumpang lamar tuh, nggak boleh. Maka jangankan saya seorang public figure, putri Anda, anak gadis kita, kok dilamar orang, ketika sampean mau menerima lamaran orang, minimal RT kan mengetahui. Minimal RT mengetahui supaya apa? Tidak terjadi tumpang lamar. Ini nggak cuma sekedar adat, tapi fakihnya memang begitu. Maka ada lamaran yang memang harus diam-diam, ada lamaran yang harus dikabarkan. Soalnya apa? Yang masyarakat salah paham, tukar cincin itu kan adat, bawa seserahan itu kan adat, baju sarimbitan itu sekedar adat. Tapi khidbah itu anak laki-laki seorang wong lanang nembung anake wong untuk dijadikan istri, itu namanya khidbahnya udah sah. Yang salah kaprah di masyarakat baru lamaran kok. Belum nikah, belum halal, lanang wadon pada bonceng-boncengan, ngetapel kayak ransel, lengket kayak permen karet, plesiran numpake motor boncengan, ceklane ngisor bangkekan. Ceklan ngisor bangkekan, ceklan apa Pak? Lato-lato. Sebelah kolem kono ge Kang Sarwono ge ngobati kowe. Maka hari ini jenengan itu jangan salah kaprah. Jadi namanya mubalik baru nunjukin cincin aja bisa buat ngaji. Pamer. Nabi Ibrahim bojone papat. Gimana nih, mau lanjut nggak ceramahnya nih? Tenang, Nabi Ibrahim bojone papat bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi istrinya lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata istrinya Kanjeng Nabi yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah adalah putri seorang raja Somalia. Ireng guys. Uneng guyung nyek banget kok ya Allah. Si ngomong hidung. Ibu neng ngece banget. Saya lihat emang wong wadon kene kayak buku glowing kabeh. Ini kulit skincare nih. Tapi yang kulitnya putih jangan ngece sama yang kulit hidung. Di dalam kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ittakhidu as-saudan, hormatilah wong hidung. Gune guyung nyek maning kok sampean kok. Wong ireng banyak keunggulannya. Pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Nggak gampang lecet guys. Dan yang ketiga, wong ireng punya keunggulan nggak gampang luntur. Kesorot lampu ya hidung. Abis kehujanan aja ireng orang melocong. Tapi dibelaannya sama Kanjeng Nabi orang hidung yang bagaimana? Wong ireng yang iman kepada Gusti. Siti Saudah dari suku Somalia ireng memang. Tapi ternyata imannya begitu kuat. Setelah dinikah oleh Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi baru tahu Siti Saudah ternyata randa tua wis murag. What is a murag? A monopause. Berarti Kanjeng Nabi menikah Siti Saudah bukan karena nafsu, perintah saking ngarsane Gusti. Nabi Ibrahim bojone papat bukan karena nafsu. Istri pertama namanya Siti Sarah. Nabi Ibrahim menikah pertama usianya 36 tahun. Siti Sarah adalah suku Babilonia. Gede dur lancir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis ayune persis kayak mumpuni. Ya lo guyune ora terima maning ku ya. Yes, kompleks sebelah kene gigi. Guneng gue ket mau ngece banget yakin.
Memang suku Babilonia terkenal perempuannya cantik-cantik. Siti Saro termasuk. Saking cantiknya, bola matanya yang sampai biru warnanya. Ya beda tipis sana perempuan Karangcengek. Karangcengek nih kalau Babilonia bola matanya biru, sini hijau kalau lihat duit. Kan beda tipis tau Bu. Istri pertama Siti Saroh dinikah sama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berusia 36 tahun. Setelah dinikah sampai puluhan tahun gak hamil-hamil Siti Saroh. Tetangganya pada ngegosip kabeh. Jadi orang ngegosip wong rasan-rasan ngerasani wong gak cuma zaman sekarang. Dari zamannya Siti Saroh Nabi Ibrahim. Siti Saroh digosipin sama tetangga. Ya kayak di Karangcengek lah. Kadang ayah wae tetangga deket ngomongnya lekutak. Udah tahunan gak nikah-nikah. Tetangga ngomong, hi perawan tua. Kaya si ngomong. Jilbab biru gigi. Kaya si ngomong. Emang 28 tahun tua, Bu? Tua. Orang masalah perawan tua, sing penting sugih. Puas. Baru kali ini pengajian ada bunyi digasaki boy kawit mau. Anak tetangga nggak nikah bareng lewat perawan tua. Bareng udah nikah, udah ngagaduhan salaki, masih dia ngomong maning. Katanya kuliahnya sampai sarjana. Bareng uling malah tukang deres. Udah nikah belum punya anak masih digosipin. Puluhan tahun bojer meteng-meteng. Ketara mesti si lanang ora urip. Bareng wis meteng dua anak, tilik bayi nembe babaran. Isi dirasani dene lambene ora mirip bapane ya. Dene lambene malah mirip poniran. Salu ala Nabi Muhammad. Ya ceramah kalau ngences. Memang sampai Siti Sarah itu digosipin sama tetangga. Tapi tetap teguh imannya. Sehingga Siti Sarah mempersilahkan suaminya untuk nikah lagi. Karena sampai puluhan tahun Siti Sarah gak punya anak. Setelah nikah yang kedua dengan Siti Hajar. Dari suku Afrika. Hidung di. Ya Allah. Memang diriwayatkan istrinya Nabi Ibrahim itu dari berbagai suku. Istri ketiga namanya Konturo. Konturu. Ngacim lah Konturu. Istri keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Istri pertama ngasih 1 anak. Istri kedua ngasih 1 anak. Istri ketiga ngasih 6 anak. Istri keempat ngasih 3 anak. Dan kita diriwayatkan suku Asia Tenggara kita ini adalah riwayatnya turunannya Nabi Ibrahim dari istri ketiga yaitu Konturo. Karena Konturo itu wajahnya kulitnya hitam banget enggak, putih banget juga enggak. Lah Konturo ngasih anak paling banyak 6. Makanya ciri-ciri orang Asia Tenggara cilik ireng sawo mateng metengan. Cilik ireng metengan. Walaupun di dunia ini ternyata kok jasadnya kumpul tapi tujuannya berbeda. Di akhirat ruhnya nggak bisa kumpul. Tapi walaupun saya sama sampean nggak saling kenal tapi tujuannya niatnya saya sarua pada niatnya ngaji, maka kelak di akhirat dikumpulkan di surga Allahumma. Maka kenapa harus punya kiai? Kenapa harus punya guru? Karena agenda di dalam kitab Majalis Susaniyah kelak di dalam sorga kita akan bertemu guru kepada santri, santri kepada gurunya. Maka anak dan orang tua dan anak pun akan dikumpulkan. Maka jangan sampai hanya gara-gara problem, hanya gara-gara masa sepele, nanti peduk mati, bapak dan anak gak saling kenal. Kemarin ada yang ngucap, lah mumpuni orang masalah di sorga ketemu karo wong tua. Kemarin bapak saya pas sampekan lagi kelokor-kelokor. Bagi warisan belas ora adil. Hanya gara-gara warisan sama saudara kandung sampai tahunan gak takun-takunan.
Hanya gara-gara warisan sama saudara kandung, sampai tahunan ketemu di jalan plengos-plengosan. Ayah di sini orang begitu. Ayah, hanya gara-gara warisan. Ayah, angkat orang nah angkat. Kayak apa bentuknya? Na'udzubillahi min. Maka kenapa kula panjenengan sadayana sebagai orang tua paling khawatir ketika ada orang tua ngurumatin anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ada anak ngerawat orang tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong karang cengek. Maka punten maaf, sebelum kula panjenengan sadayana katakanlah namanya mati, ternyata di dalam kitab Usfuriyah sudah ada keterangan jenazah-jenazah almarhum almarhumah di dalam alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya mayit? Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di dalam kuburan. Allahumma ij'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang ahli ibadah. Maka punten hari ini bulan Rajab, tadi yang udah puasa, ada yang masih puasa Rajab? Ada? Ada, alhamdulillah 7 hari silakan. Cuma kuat 3 hari ndak masalah. Ora ketang 1 hari di bulan Rajab jenengan nglakoni puasa sunat dalam rangka ngalah barokah dari ngarsane Allah dan dalam rangka memuliakan bulan Rajab. Begitu Bu. Sampai akhir bulan Rajab kok jenengan tetap belum puasa, ya gak apa-apa Bu, masih ada Rajab tapi tahun ngarep. Berarti moga-moga nu sehat panjang umur Allahumma. Anu ngajinya sampai jam 12 malam kan? Iya cuman tanya wungkul. Genahna karo sampean nih biar nyambut gawe ge rebana wis disaweri nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Hapunten pisan iya tadi nadom syairnya pakai bahasa Jawa Ibu. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa sanad keilmuan saya memang dari Jawa. Jadi kalau dirubah pakai bahasa Sunda, saya harus ngaji sama kiai di Sunda. Begitu mohon maaf. Walaupun begitu orang Sunda pahamnya Bu. Buku juga paham buku. Alhamdulillah terima kasih atur nuhun pisan. Anu ngajinya sampai jam 12 malam kan? Ya cuman tanya saya. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Amalia kita di bulan Rajab baik puasanya, dzikirnya ini adalah ibadah individu kepada Tuhan. Maka supaya ibadah kita kepada Allah gampil diterima, entah bulan Ramadan, entah bulan Syawal, mangga punya salah atau enggak punya salah, jaluk hampura sama sanak family, sama keluarga, sama anak istri, sama tetangga, sama saudara, sama teman karib. Soalnya apa? Kalau hak Adam kita terselesaikan dengan baik, ibadah kita secara individual gampil diterima oleh Gusti. Minta maafnya yang sungguh-sungguh. Karena ternyata minta maaf memang gampang Pak. Tapi ternyata setan ngegoda kita luar biasa beratnya. Sampai-sampai di dalam kitab Azkarun Nawawi, Gusti Allah bilang di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum alladzina tukhti'una billaili wan nahar. Hambaku menungsa, kalau sampean bikin salah dari siang sampai malam, maka kok malamnya sampean mau istighfar dengan istighfar yang sesungguhnya, maka segala dosa sampean dari pagi sampai malam saya hampurani. Amin Allahumma. Di dalam hadis qudsi Allah bilang begitu, setan kelabakan. Akhirnya setan-setan pada rapat pleno. Jadi yang mengadakan rapat nggak cuma DPR, sampai setan aja rapat. Pas setan pada rapat, setan ngomong begini, anu bekayu setan. Jenengan nggak usah tersinggung. Saya ini lagi cerita kehidupannya setan pas lagi rapat. Anu Kang setan. Saya bingung sama pikiran Gusti Allah sama pangeran kita. Kan Gusti Allah udah ngizinin kita ya. Kita udah ke Samsat bikin SIM. Surat izin menggoda menungsa.
Lah kita udah bikin SIM, kok ternyata kemarin Gusti Allah baru bilang dia dalam hadis qudsi, kalau manusia rino kelawan bengi bikin salah bikin dosa, maka kersa ngucap istighfar dengan yang sesungguhnya, maka dosanya diampurani. Sia-sia kita ngegoda manusia kalau begini. Akhirnya setan punya kesepakatan, besok Rojab selesai, setan mau pensiun, gak asik bu. Tapi ternyata sebelum setan pensiun gak asik, datanglah rajanya setan namanya iblis. Raja setan ngomong sama warganya, setan kabeh. yang kiranya bukan setan gak usah tersinggung. Ini memang mubalik tugasnya begitu. Kadang jadi kiai, kadang jadi malaikat, kadang juga jadi setan. Setan kabeh. Saya nih setan, ikut saya setan. Gimana yang ngomongnya ya? Ya pokoknya begitulah. Ketok nih. Saya lagi mempraktekkan. Saya rajanya setan mau ngomong sama sampean kabeh. Setan. Gak usah kecil hati, gak usah putus asa. Walaupun pangeran Gusti Allah udah bilang bahwa yang bikin salah, bikin dosa mau istighfar dengan sesungguhnya, maka Allah ngasih pengampunan. Saya punya ide. Bagaimana caranya tuh manusia ketika istighfar, tapi istighfarnya gak diterima oleh Gusti Allah. Caranya dengan taghfaro, minta maaf istighfar tapi etrok. What is a etrok? Etrok is a pura-pura. Pura-pura cara Sunda disebut naon? Kakak? Api. Ini raja setan ngomong begitu. Biar manusia ketika istighfar tapi nggak diterima pengampunannya oleh Gusti Allah, maka dengan cara taghfaro, minta maaf tapi api. Banyak manusia kalau minta maaf api. Manusia kan katanya kepingin lulus jadi hambanya Allah. Namanya lulus kudu ikut ujian. Bisa ikut ujian kudu sekolah. Sekolahnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ngasih zakat, bayar zakat, sampai ngasih sodakoh, kelakuannya baik, itu namanya sekolah. Kepingin lulus SD, harus sabar dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas genep. Habis kelas genepnya udah lulus, baru lanjut ke tahap berikutnya SMP. Jadi namanya sekolah kepingin ikut ujian, ya sekolahnya yang betul-betul bener, yang harus kelakuannya nusae. Tapi kadang-kadang manusia aneh, sekolahnya aja nggak dilakoni, sholat babar protes, pengajian ora doyan, wis pelit medit betitil bahil, kucren jelantiru kayu pil kudanil, buntut gasiran plus meregehese. Barang dia kena musibah dia ngomong, ya Allah, salahku ki apa deneng ujian berat temen. Sapa sing uji sekolah ora ujian nih. Banyak manusia begitu tuh. Kalau waktu lagi minta maaf, ya Allah, anak saya udah saya sekolahin, kon bayar SPP malah nggo tuku gendul. Dina-dina nang pos kamling, dila-dila malah nyeluki wane. Wah. Bocah kon sekolah malah kon pada sekolah malah jadi gentol lodong tukang main kartu. Nyong salah apa ya Allah? Dosa saya apa? Taghfaro tuh. Minta maaf tapi api lo minta maaf. Saya salah apa ya Allah? Itu api tuh. Nggak tahu diri, nggak sadar diri. Maka di dalam Sayyidul Istighfar, Kanjeng Nabi membuat kalimat yang begitu indah luar biasa. Kita ngelakoni ibadah pakai nikmatnya Allah, kita bikin dosa pun pakai nikmatnya Gusti Allah. Ibadah pakai nikmatnya Allah, jenang sholat bisa ngadeg jejek tuh makninah, itu pakai nikmatnya Gusti Allah.
Jenengan hari ini bisa ketawa lihat mumpuni. Netrane, matanya, meripate bisa lihat saya nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Sampean biasa kuat puasa karena bisa sahur, makan sahur pun pakai nikmatnya Gusti. Kita ngibadah pakai nikmatnya Allah. Sampai bikin dosa pun pakai nikmatnya Gusti Allah. Ngerasani tetangga ngegosip, ini tutuk ngecompreng ngecebres ngerasani wong, pakai tenaga pakai nikmatnya Gusti Allah. Sampai ngegosip aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Nyolong wedus gedene kayak wedus etawa. Bisa dibopong nang wong siji, rosane luar biasa. Maling kan kuat, Bu. Maling itu kuat ngasih bisa nggawa wedus, gendong dewek kanu wedus etawa. Berarti nganti nyolong be nganggo nikmati Gusti Allah. Lah bareng istighfar, saya salah apa? Saya dosa apa? Taghfaro, jaluk ngapura tapi api. Nanti pulang sampai rumah, Bu. Iya dalam apakah? Kah dalam apa ya? Sing Jawa dalam, sing Sunda kah? Ulang, Bu. Nanti sampai rumah, jenengan kalau mau mapan tidur, hatinya ditata, terus minta maaf sama suami. Tapi jangan taghfaro, jangan api-api. Supaya besok puasa Rojabnya diterima Allah, maka ada salah minta maaf. Pertama mas suami, ibunya bilang, ayang embeb. Ini saya juga sambil latihan. Pak Poniran dipanggil ayang embeb. Embeb Poniran. Pak Poniran batin ngimpi apa yang mambengi ya. Dadi ketapan itu garapi tok kayak gini. Mumpun ora ngerti ngene gawe air mancur banget ora patut kok ya. Gara-gara taplak yang nyong temut-temut be Poniran. Embeb Poniran. Bok bilih, bukan bok bilih. Nek bok bilih gue api-api taghfaro. Kalau minta maaf jangan sampai ngucap saumpama, jangan pakai saumpama. Tapi ngucapnya, Pak, saya jadi istrinya jenengan pasti banyak salahnya, Pak. Dari pagi sampai malam. Masak kurang cocok, wedang yang kurang pas. Sampai saya ngelayani Bapak, pasti banyak salahnya. Saya minta hampurannya, Pak. Itu kalau minta maaf betulan begitu tuh. Jangan sampai taghfaro. Minta maaf tapi api-api, Pak. Saumpama kalau saya jadi istri Bapak banyak salah, saya minta maaf. Itu api-api tuh. Kalau saumpama kan barang urung dilakoni. Halo? Kalau saumpama itu barang belum dilakonin tuh. Lu nggone nyelekiti hati benganti tunggu sing batin kok. Bikin fitnah juga kadang-kadang bikin hati nangis kok. Kadang-kadang ada nih bulan Syawal nih. Kalau bulan Syawal banyak yang api-api. Saumpama saya serawung sama jenengan banyak salahnya, saya minta maaf. Nang buring gue ngerasani benganti pecerit bungkrit kok. Minta maaf saumpama kan barang belum dilakonin. Ada lagi yang lebih dari api-api. Demi sedulur kental, demi sahabat kental, habis salat Id langsung ketemu teman, Kang, kosong. Itu lebih dari api-api itu. Lagi ngomong saumpama. Itu udah kegoda setan, apalagi ucap kosong. Ini udah rajanya setan tuh. Maka ternyata sampai minta maaf saja niatnya bagus. Tapi ternyata kok sampai dalam pengucapan yang gak mau mengakui salahnya. Ya Allah, itu udah kegoda setan namanya. Setiap manusia udah jadi fitrahnya kepingin terlihat baik di hadapan orang lain. Contoh malam hari ini. Jenengan bikin story WhatsApp mesti kebek gambare mumpuni.
Padahal nggak bikin story pun Gusti Allah ngerti sampai niatnya di sini berangkat ngaji. Tapi kenapa harus dibikin story? Biar orang lain tahu. Oh, Yusartina demen ngaji. Sampai jauh-jauh dari gunung turun sampai ke bukit nganti Karang Cengek. Melu ngaji berarti gue wong apik ya. Kepengen dinilai bagus oleh orang lain. Maka wajar bikin story di WhatsApp. Makanya kalau manusia udah jadi fitrah, udah jadi tabiatnya, kepingin terlihat baik dan dinilai baik oleh orang lain, maka ketika ngaku salah itu berat. Maka kenapa hari ini kita sampai hidup bertetangga ada aturannya. Jangankan hidup bertetangga, apalagi rumah deket-dekatan begini nih, ngentut besuarane mantul. Kita bersosial ada ilmunya, jangankan sampai bersosial. Niliki wong sakit ada ilmune. Nengok jenguk orang sakit ada adabnya. Adabnya di dalam kitab Majalis Susaniyah. Tetap saya masih ambil di dalam kitab Majalis Susaniyah. Jenguk orang sakit ada adabnya. Pertama, mendoakan supaya cepat sembuh. Hari ini banyak orang salah kaprah. Jenguk orang sakit kudu ngenteni panen. Soalnya kalau ngejenguk orang sakit, orang nyangking, orang amplop mesti tetangga pada ngehujing. Jangankan tetangga yang sakit ditengokin, yang nengok orang gawa beti rasani. Yang sakit ngomong, ya Allah, ya Rahman. Agi temen rasanya nganggar meriang ya ha. Mangan ora doyan, ngadek ora kongang. Nanti kaki kempol kenceng ya Allah. Nembe ngadeg sedela dengkule manteng. Kae pernah mau. Poniran karo pakuwuk tilik karo gawa buntelan kresek. Coba delengen kae poniran mau. Tilik gawa buntelan kresek blenos-blenos isine apa? Barang dibuka, iya mbak isina gula kopi teh. Ya halo, poniran pancen ora pengertian. Wong aku meriang setruk nyongkon medang kopi. Tapi kuwune mau karo gawa amplop. Jajal kalau kuwun nengok orang sakit ngamplop isina sabaraha. Dibuka nang putune, iya mbah 20.000. Ya Allah, jarene ku bengkoke ambah. Cilik wong meriang 20.000 jebule dadi ku melarat ya. Gara-gara begitu tuh akhirnya jenguk orang sakit dikiranya harus ngamplopin, harus gawa duit, harus nyangking. Padahal aturan di dalam kitab Majalis Susaniyah cukup mendoakan dengan tulus supaya cepat sembuh. Besok ada orang ngejenguk nggak bawa oleh-oleh, ngucap jerene mumpuni, ranggawa apa-apa masalah. Ya jangan bu. Ini kan saya cuman menyampaikan itu yang dasarnya di dalam kitab Majalis Susaniyah. Soalnya ngejenguk orang sakit bawa panganan, punten-punten maaf. Wong sakit kan gak doyan mangan. Loh, malaikat itu ngedatengin orang sakit. Yang pertama diutus oleh Allah malaikat untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa orang sakit wajahnya pu. Nyong direwangi ngucap cetok pelit banget jenengan. King ben ngajene nganti jam 12 bengi ulang. Malaikat yang pertama diutus untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa wong meriang wajahe pu. Yang kedua malaikatnya diutus untuk mencabut daya kekuatannya. Itulah kenapa wong sakit badane Yang ketiga malaikat diutus untuk mencabut indera perasanya. Itulah kenapa wong sakit ora doyan Ora doyan mangan lagi waras ora ditawani panganan. Borang meriang KB nawani sate ya. Ngan sate ya. Apa nih sing ana duduhe men gampang dielek ya man. Gulai mangan gulai ya. Anggur ya mangan anggur klengkeng ya klengkeng.
Lagi waras orang anak sing nawani panganan. Barang sakit kabeh dijejel-jejelna. Aneh malaikatnya jadi utus nyabut indra perasa. Tapi yang paling istimewa orang beriman diuji sakit, dia tambah imannya, dia sabar, dia qanaah. Wong beriman diuji sakit, tambah zikirnya. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencabut segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Dicabut dosa-dosanya. Seneng apa seneng? Seneng, tapi kan meriang. Orang meriang megang air wudhu aja minggring-minggring gigil. Ibarat jenengan beli TV yang modelnya tipis banget layarnya. Mereknya Sungsang. Lebarnya 17 inch tapi matanya beleken. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Beli sofa harganya 14 juta tapi bokongnya wudunan. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Orang meriang begitu. Walaupun yang beriman diuji sakit, dosanya dicabut, seneng, tapi meriang. Mestinya sholatnya kurang tumakninah, sholatnya kurang khusyuk. Maka yang sabar menerima ujian sakit, dia diuji sakit tambah imannya, dia berusaha kepingin sembuh. Maka Allah ngutus 4 malaikat supaya balik lagi ke orang yang sakit itu. Yang pertama, diutus untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau udah mau ciri-ciri sembuh, biasanya wajahnya udah gak pucat, abang maning. Cara Cilacap disebut beger. Beger di sini apa? Beger itu apa ya? Wajahnya udah nggak pucat, udah sumringah begitu. Kakak kah? Cenghar. Cenghar berarti tetangganya benghar. Mohon. Orang benghar wajahnya cenghar. Iya. Orang sakit ternyata sembuh wajahnya udah nggak pucat, cenghar. Yang kedua, malaikatnya diutus untuk mengembalikan daya kekuatannya. Itulah kenapa kalau udah cenghar terus bergas. Kalau di Cilacap ada urutannya beger, bergas. Yang ketiga, malaikat diutus ngebalikin indera perasanya. Kalau udah beger, bergas waras, biasanya manganeng geragas. Disebut kemaruk di Cilacap. Tapi malaikatnya nomor 4 nggak diperintah-perintah, nggak ditus-utus. Hanya malaikatnya protes, ya Allah, kok saya nggak diutus, nggak diperintah di sendirian? Saya ini megang dosanya Kang Poniran. Poniran maning. I Poniran wingi tak uji sakit. Memang iman karo aku. Dan 3 dosa-dosanya jangan dikembalikan ke Poniran. Terus gimana nih dosanya Poniran? Buang mering tengah segara. Akhirnya temenanan malaikat terbang ke laut. Ternyata ngebuang dosanya orang yang beriman. Itulah kenapa air laut rasane. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Beginilah kalau sampean ngajak sama perawan mepet begini nih. Yang dibahas nikah mulu bu rasanya. Dan ternyata kita tilik wong sakit. Pertama, mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua, ngasih motivasi sama yang lagi nungguin orang sakit. Dikasih motivasi gimana? Ya Allah, Cek Sartina, nu sabar, nu dawa ususe. Memang betul. Ngrumat wong tua, tambah rewel, tambah tua makin bawel. Sampai nguning rumah jangan sambil ngomel-ngomel. Ngrumat bocah rewel menyenangi anak kecil budak. Kalau rewel, ibunya malah seneng. Mana giginya? Mana giginya? Bocahnya nyengir, ibunya seneng. Coba ngurmat orang tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Orang nyengir sekampung bubar kabeh. Orang nyengirnya sama kayak mak lampir. Dikasih motivasi nu sabar, nu qanaah. Memang betul materinya habis. Sampai-sampai mentalnya terkuras. Tapi insya Allah Cek Sartina sampai mau ngerawat orang tua. Insya Allah bisa ngangkat derajatnya sampai Allahumma. Dan di dalam kitab Majalis Susaniyah, ngejenguk orang sakit kok sakitnya tos parah. Ngejenguk orang sakit, sakitnya sakit tua. Jangan nunggu-nunggu warisannya, tapi tunggulah wasiatnya. Maaf punten, zaman sekarang salah kaprah. Mbak Aki udah kelokor-kelokor ambekane, anak lanang nyiapin sertifikat.
Akhirnya bapakku ngucap, ya Allah, ya Rahman. Kayak ge rasane wong anggar wis tua ya Allah. Ulah nek kira-kira bekane aku ke sarapati suwe ya. Anak budak kumpul sadayana. Bapak karep ngomong. Kae sawah nang sebelah bengkoke ku endang. Bagiannya buat anak nu nomor 1. Anak nomor 2 insya Allah kebagian anu tanah di sebelahnya poniran. Nu bontot insya Allah bisa nempatin omah kene satanah-tanah karena nu saha budakna ngurumatin saya kanti sayang dan tresna. Dapat rumah ya satanah-tanah. Nah sana rasane aku maju dina maju tua. Aya pengajarnya mumpuni teu bisa ngunjungi. Soalna tadi nganggo kartok angel pisan dihanggo. Bisanya nganggo kartok angel dihanggo. Anu katokan bolongan hiji nggo sikir loro. Pantesan keserimpung wae. Gana wong tua ngomong malah diguyub bae nang sampean. Sampean guyu apa? Mirip. Ini belajarnya susah Bu. Dari kelas 3 SD saya mulai belajar ceramah. Udah dilatih suara kakek-kakek sama bapak saya. Sampai mikir bapak kenyong keprimen ya. Wong anake wadon besi cilik payu laki bedurung. Melakon tiru-tiru suaranya aki-aki Bu. Tapi alhamdulillah nandurnya bien, panennya sekarang. Dulu latihan sampai dikamplengi Pak. Sekarang saya neriuin suara mbak saking gampangnya ya Rahman. Sebab belajarnya dari zaman bien. Kelas 3 SD umur 8 tahun. Ya Allah. Wong wis tua jangan ditunggu warisan, tapi ditunggu wasiatna. Wasiat begini bunyinya, anakku kabeh sadayana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Budakna abi alhamdulillah 3 dadi wong kabeh. Langka nu jadi embe. Anak nu nomor 1 nu di pamarican alhamdulillah. Jadi kuwu 2 periode. Endang kae. Tandang anak barep kae. Saya nggak ngucap pak ya memper kan api-api nih api-api. Api-apinya saya jadi maknya Bu. Endang. Anak nomor 1. Nomor 2 alhamdulillah nu di Medan jadi sentara. Nganggeris doang ngomongnya angel. Rasa dipaido. Nomor 3 nu bontot di Jakarta alhamdulillah jadi bos rongsok. Walaupun rongsok wong anu bos bisa angkat haji gara-gara ngumpulin rongsok. Anak kabeh alhamdulillah budak nanu sukses sebab anak sekolah saya ikut tirakat. Tirakat naon dina kelahirana saya puasain kabeh. Dina kelahiran dina pasaran weton dipuasani. Sing kapindo bocah 3 saya hadiah Fatihah lebar salat maghrib ping 40 ji. Tak hadiah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu wasiat namanya. Jangan sampai salah kaprah. Jenguk orang sakit pulangnya malah ngegosip. Wis tilik Sartina. Wis iya Allah. Sartina tak tilik wis rana ngomah. Jebule udah digawa rumah sakit. Akhirnya kita serobongan tilik mari rumah sakit ce. Ya Allah jebule na rumah sakit Sartina wis parah nemen. Apakah wis kelokor-kelokor.
Ampe-ampe ambekane susah, kabule nang dada pating selawir nemen Bu ya Allah. Kaya-kayane si iku Sartina rapati suwe nganggo ambekane batok sinang cangkem iku lho Bu. Ya Allah, kaya-kayane ya Ce ya. Kaya si Sartina ora kuat suwe mah. Nek ora dina Setu ya Minggu. Nek sampean guyu berarti di sini juga begitu tuh. Ketahuan sampean. Mendoakan orang cepat mati nggak cuman makruh tapi haram hukumnya. Saya ulang, mendoakan orang cepat mati suul adabnya luar biasa. Mendoakan orang cepat mati nggak cuman makruh tapi haram. Lagi yang menggagalkan pernikahan orang lain saja bukan umat Kanjeng Nabi. Lah kok ada lagu ora ketemu prawane tak enteni. Apal banget orang ini. Itu ungkapan yang ada dua opsi berarti. Yang pertama mendoakan supaya suami istri cepat cerai. Orang ketemu prawane tak enteni jandane. Berarti mendoakan supaya suaminya cepat mati. Suul adab haram hukumnya. Sampai kita bertetangga nengok orang sakit aja ada adabnya. Apalagi kita hidup di dalam berkeluarga. Maka bulan Rajab ini supaya amalia kita diterima. Maka hak Adam harus terselesaikan. Minta maaf jangan api. Maka harus supaya kula panjenengan musing hati ikhlas karena Gusti Allah. Alhamdulillah tos jam sabaraha ya Bu? Jam sabaraha? Jam 8. Ki matane nyora picek ya Pak. Ternyata jam 11 kurang seberapa. Tadi kan saya nanjak jam 9 lebih 10 menit Bu. Ya Allah. Jam 11 kurang 10 menit ya. Turu kene. Kakak? Oh sore kene si sore kayak gue. Ya Allah jadi jam 11 itu masih sore. Malam jam berapa di sini? Jam hiji itu dini hari Ibu ya Allah. Wis ganti dina. Soalnya udah beberapa hari saya belum pulang ke rumah Ibu. Tiap hari ceramah alhamdulillah ya beginilah resikonya dadi wong ayu. Karena memang cair. Sahame kisi ngomong cair. Ponakane poniran. Modele wong pamarican ki warna-warna nemen ya Allah. Karang cengek. Alhamdulillah ini punten pisan karena memang dibagi-bagi waktunya. Saya biasa ceramah itu 2 jam Ibu. Maka tadi Pak Kuwo saja nggak pidato sambutan. Karena beliau paham saya naiknya biasanya jam 9. Turunnya jam 11. Alhamdulillah Pak Kuwo sudah punya pemahaman yang begitu luar biasa. Alah masyarakatmu udah sering ngedengerin saya. Wong bayar mumpuni belarang aja nganti sedelat. Alhamdulillah. Pak Kuwu punya pengertosan ingkang luar biasa atur nuhun Pak Kuwu. Jadi ngapunten sangat inilah kami keluarga besar Karangcengek. Cuman 1 RT ini. RT 023 semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kata panitia ini poniran. Dan dimandegani oleh seluruh keluarga besar RT 23. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa nu manfaat nu barokah, diberikan dzurriyyah yang sholih-sholihah, warga masyarakat nu ahli ibadah. Kula panjang sadayana dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit pengumuman dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur pulang bilang, "Alah ora apa-apa boleh di situ ngaku randa kayak gue jarene." Jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Saya belum mampu untuk memimpin doa karena saya santri. Santri tugasnya tabarukan ngalah barokah. Walaupun saya yang ceramah,
saya nggak berani untuk memimpin doa. Jadi monggo nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Ajengan di Desa Pamarican Sumangga. Dari saya terima kasih atas segala perhatian. Pak Kuwu terima kasih telah mendukung kami warga RT 23. Para sesepuh, tokoh ulama, tokoh masyarakat yang hadir, hatur nuhun pisan. Moga-moga panjang sadaya nangke pulang ka bumi. Tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi lain majelis. Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Muqtasimul Auqat pembawa acara Sumangga. Rama Kiai Haji Syarif Hidayat untuk mengimami doa pengausan dina ayeuna Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim. Wa radda tabaraka wa ta'ala kulli sahabat ya rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan kama huwa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani al-maghfirah dzunubana wa hawna kullaha wa li walidina wa li masyayikhina wa masyayikhina wa bajal muslimin amsimat wal mu'minina minat. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astir umat Muhammad. Allahumma astur umat Muhammad. Allahumma afir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta abda binuri samika wa kamalika badana bada. Allahumma rabbana jinna uluman nafata barakah wa qubba munawwara wa rizqan katsiran halan thayyiba wa san fasawati qadan yaqina wa fahman kafamin nabiyin wa ilhaman ka ilhamil malikatil muqarrabin bi rahmatil arhamar rahimin. Allahumma sib anna minal balai wal wabai wa ta'ani mal syuhairu. Allahumma sirif anna minal balai wal wabai wa ta'ani wal fitani wal maridi wal hamni wal khamni an syari fitnati hadza zamani wa alihi ma la yasrifu ghairu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.